Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprizal Ramdhani Lalu, Stambuk F221-18109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang perkembangan arsitektur modern awal. Sejarah arsitektur modern awal. Pada awalnya, arsitektur modern muncul sekitar tahun 1750-an di Eropa, dengan beberapa ciri khas, yaitu munculnya arsitektur bergaya klasim atau yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik, adanya tata kota ideal dan rekayasa teknologi. Sebenarnya arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Palace, sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad 18. Sedangkan di Amerika gaya ini mulai muncul sekitar tahun 1880-an. Cara penyebaran arsitektur modern awal. Arsitektur modern pertama kali muncul dan dikenal di Barat bersamaan dengan revolusi industri, yaitu sekitar tahun 1760 sampai 1870. Selain berdampak terhadap perkembangan teknologi, juga berdampak pada perkembangan budaya dan sosial politik. Dalam penerapannya, era perkembangan arsitektur ini disesuaikan dengan warna dan corak arsitektur yang sesuai dengan zaman tersebut. Masa era arsitektur modern juga disebut dengan masa peralihan, yaitu masa peralihan dari primitif, tradisional, neoklasik pada abad ke-20 menuju corak desain arsitektur yang lebih maju, yaitu pada abad ke-21. Prinsip-prinsip arsitektur modern awal. Dalam arsitektur modern awal terdapat beberapa prinsip-prinsip yang sering digunakan, yaitu diantaranya 1. Arsitektur sistem firmitas atau sistem kekokohan, di mana tiang dan lantai merupakan satu kesatuan atau saling mengikat. Ada pondasi dan penghubung lantai dasar sebagai pengikat konstruksi. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan bahan hasil pabrikasi untuk penutup atau kulit bangunan, karena adanya revolusi industri yang banyak menyebabkan penggunaan bahan-bahan pabrik menjadi tren saat itu. Bahan-bahan yang banyak digunakan pada saat itu yaitu bahan-bahan baru seperti besi, baja, beton, dan kaca. Kemudian yang ketiga, terdapat sistem grid pada denah, tidak mempunyai pusat tertentu dan bentuknya biasanya asimetri. Di sini denah sudah lebih kaya akan bentuk dan tidak terbentuk simetris, seperti pada denah-denah bangunan beraliran klasik sebelumnya. Kemudian yang keempat, selalu ada bukaan-bukaan atau lubang-lubang, karena pada saat itu arsitek sudah mulai memikirkan bagaimana menciptakan bangunan yang sehat, yang diantaranya dengan menggunakan banyak bukaan-bukaan. Yang kelima, alam dipasang agar terlihat sebagai ornamen, tapi tidak menjadi bagian dari bangunan. Di bangunan-bangunan modern, penggunaan taman-taman hias merupakan pengganti dari ornamen-ornamen estetis yang terdapat pada bangunan aliran sebelumnya. Yang keenam, adanya kontak dengan alam, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Alam di sini diperhatikan kembali sebagai unsur yang penting, baik itu sebagai penunjang kenyamanan maupun kesehatan lingkungan bangunan. Karakteristik arsitektur modern awal, yaitu 1. Menolak gaya lama. 2. Menolak bordiran atau ukiran dalam bangunan. Yang ketiga, menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu. Yang keempat, mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangatlah menentukan hasil bangunan. Dan yang terakhir itu ada memandang bangunan sebagai mesin. Bangunan yang mengaplikasikan arsitektur modern awal. Berikutlah contoh bangunan mengaplikasikan arsitektur modern awal. Yang pertama itu ada Post Saving Bank Office 1904 sampai 1906, Wina Otto Wegner.
merupakan bangunan free Renaissance, dalam kurung bebas dalam mengolah namun masih terlihat cirinya. Bagian-bagian sudah mulai menyatu dalam komposisi, misalnya antara dinding, pintu, dan jendela, merupakan gedung pertama di Wina yang menggunakan aluminium dan beton bertulang. Kemudian yang kedua itu ada bangunan La Majolique House 1898 sampai 1899. Wina Otto Wegner. Bangunan bersejarah yang menandai mulainya arsitektur modern rasionalis dan Art Nouveau. Bagian depannya berupa dinding datar seperti dekor dengan deretan monoton vertikal horizontal, jendela dan pintu pada bagian bawah. Kesan simetris diperkuat dengan adanya balkon di kanan dan kiri. Adaptasi dan pemanfaatan hasil industri terlihat pada bangunan baja rangka atap, balustrad pada lantai 2 dan 3, juga bergaya Art Nouveau. Dan yang terakhir itu ada bangunan Casa Batlló 1904 sampai 1906, Barcelona, Antonio Gaudí. Modernisasi gotik terlihat pada menara-menara runcing, tetapi dalam lagam Art Nouveau ini, di bagian depan bangunan dibuat penonjolan-penonjolan balkon, berbentuk plastis, lengkung-lengkung seperti batu karang. Pintu jendela kaca lantai dasar 2 dan 3 mirip seperti goa, dan kolom-kolom berbentuk silinder, seperti batang pohon di hutan, berwujud suatu bentukan yang berkesan metaforik. Itulah materi yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.